Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ada baiknya kita melaksanakan pengajian di rumah. Tadi ya, Krista. Pengajian. Swastiastu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Terlebih dahulu, biar anak pimpin doanya. Hari ini ada yang tahu kita belajar mengenai apa? Fungsi komposisi. Ya, Hari ini kita belajar mengenai fungsi komposisi. nah, adapun standar kompetensi dasar ya dan indikator pencapaian serta tujuan kita belajar fungsi komposisi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita. Mau didengarkan ya? Adapun standar kompetensi dari fungsi komposisi yaitu 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Adapun indikator pencapaian dari materi fungsi komposisi ini yaitu menjelaskan konsep komposisi pada fungsi, menjelaskan sifat-sifat komposisi pada fungsi, menjelaskan tahapan menentukan nilai komposisi pada fungsi, menentukan hasil dari komposisi pada fungsi. Mengidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi dari masalah matematika atau masalah nyata, membuat model matematika bentuk komposisi fungsi dari masalah matematika atau masalah nyata, menyelesaikan masalah matematika atau masalah nyata berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita mengenai materi fungsi komposisi yaitu 1. Siswa dapat mengetahui konsep komposisi pada fungsi. 2. Siswa mengetahui komposisi dari fungsi. 3. Siswa mengetahui tahapan menentukan nilai-nilai komposisi dari fungsi. 4. Siswa dapat menentukan hasil dari komposisi pada fungsi. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Jadi, strategi Think, Pair, Share memperkenalkan gagasan tentang waktu tunggu atau berpikir, atau wait or think time, pada elemen pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon siswa terhadap pertanyaan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran TPS ini yaitu yang pertama ada Think. Think itu guru menggali pengetahuan siswa melalui kegiatan demonstrasi dan guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS kepada seluruh siswa. Tahap yang kedua ada Pair, yaitu siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. Pada tahap Pair, siswa juga berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan. Dan terakhir ada tahap Share, yaitu satu pasangan siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru. Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai fungsi komposisi. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah belajar di rumah mengenai fungsi komposisi? Nah, siapa yang mungkin bisa menjelaskan pengertian dari fungsi komposisi? Ya, Mas, apa? Itu pengertian fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Ya, itu merupakan pengertian dari fungsi komposisi. Nah, untuk mengetahui benar kesalahannya, nanti kita belajar lebih dalam ya mengenai pengertiannya. Mungkin ada yang lain? Apa itu fungsi komposisi ya, Rista? Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama. Ya, gimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, mungkin, nah itu salah satu pengertian dari fungsi komposisi. Itu pengertian sederhananya ya. Untuk lebih dalamnya nanti kita pelajari. Mungkin apa sih gunanya kita belajar fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, mungkin enak coba. Penggunaan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu pembuatan menggunakan proses melalui dua tahap yaitu tahap
Ya, jadi salah satu contoh kegunaannya yaitu pada saat proses pembuatan buku ya, yang melalui tahap editorial dan tahap produksi. Ya, bagus. Mungkin siapa lagi yang bisa memberikan contoh lain? Ya, Wahyu, coba. Contoh lainnya yaitu untuk mendaur ulang logam. Ya, contohnya yaitu mendaur ulang logam. Jadi mendaur ulang logam itu juga ada proses. Nah, prosesnya inilah memerlukan penerapan dari fungsi komposisi. Nah, itu salah satu pengertian dan kegunaan dari fungsi komposisi. Nah, jadi kalian sudah belajar. Coba diamati mengenai pemahaman konsep fungsi komposisi. Nah, saya sudah Ibu kasih permasalahan untuk kalian memahami konsep dari fungsi komposisi. Bisa dibaca dulu ya. Sana permasalahannya yaitu Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan kertas. Nah, dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk satu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, yang diminta adalah kertas dalam satuan ton. alternatif penyelesaiannya. Ya, amati dulu di sana tahap-tahap produksinya apa aja, dari kayu menjadi melalui apa dia? Dari kayu melalui produksi tahap 1. Ya, kayunya kita misalkan dengan apa? Dengan X ya. Dari produksi tahap 1 menuju produksi tahap 2 kita misalkan dengan Fx sama dengan 0,9x kurangi 1. Dari produksi tahap 2 menuju hasil produksi, yaitu kita menggunakan fungsi Gx sama dengan 0,2x kuadrat dikurangi 2,5x ya. Nah, dari produksi tahap 1 menuju hasil produksi itulah menggunakan konsep fungsi komposisi, yaitu G bundaran Fx. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya ada dua, ada alternatif penyelesaian biasa dan alternatif penyelesaian menggunakan fungsi komposisi. Ya, cermati dulu ya, yang belum paham bisa ditanyakan nanti ya. Amati dulu yang tahap penyelesaian tahap satunya yang menggunakan cara biasa. Cermati dulu. Nah, bagaimana? Ada kendala? Ada yang belum dimengerti tahap-tahapnya? Sementara tidak ya. Coba kita lihat yang menggunakan konsep komposisi sekarang, yang menggunakan fungsi komposisi. Coba dilihat. Caranya hampir sama ya, tapi yang cara kedua itu menggunakan fungsi komposisi ya, konsepnya. Nah, dilihat dari penyelesaian menggunakan cara biasa dengan cara konsep komposisi, apakah hasilnya sama? Sama ya, hasilnya berapa? 193,32 ton. Jadi dapat kita simpulkan bagi yang menggunakan cara biasa, cara komposisi, hasilnya tetap sama. Nah, jadi dapat kita simpulkan konsepnya gimana? Jadi terlihat bahwa hasil produksinya sebesar 193,32 ton. Nilai ini sama hasilnya dengan hasil produksi baik itu menggunakan perhitungan cara pertama maupun cara kedua. Nah, nilai G Fx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi F, dan G dalam X yang dilambangkan dengan apa? G bundaran F. Karena itu nilai G bundaran F di X ditentukan dengan G bundaran Fx sama dengan
apa? G, F, X. Artinya fungsi F, X itu ada di dalam G ya. Nah, selanjutnya baru kita belajar mengenai pengertian fungsi komposisi. Yang tadi kan sudah diungkapkan secara sederhana ya. Ini pengertiannya secara matematis. Nah, pengertiannya bisa dilihat gambarnya dulu ya. Jika F suatu fungsi dari A ke B, yaitu F di mana pemetaannya A ke B, dan G suatu fungsi dari B ke C atau G dipetakan dari B ke C, maka H suatu fungsi dari A ke C di mana H dipetakan dari A ke C disebut fungsi komposisi dan dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan apa? H sama dengan G bundaran F. Yang dibaca apa? G bundaran F ya. Nah, dari diagram yang tadi itu dapat kita simpulkan ada apa? 3 rumus fungsi. Coba Mas, rumus yang pertama coba dibaca. F bundaran Gx sama dengan F Gx. Ya, artinya fungsi Gx-nya itu ada di dalam F ya. Selanjutnya pada rumus yang kedua. Coba Dista. G bundaran Fx sama dengan Gfx. Ya, artinya apa? Fungsi Fx ada di dalam G. Yang ketiga yaitu apa? F bundaran G bundaran Hx. Artinya F yaitu G Hx. Artinya fungsi Hx ada dalam G dan fungsi GHX itu ada di dalam F. Nah, itu merupakan pengertian dari fungsi komposisi. Selanjutnya bisa dilihat sifat-sifat komposisi fungsi. Jadi lihat sifat-sifatnya. Ada berapa sifatnya? 3. Ya, coba sebutkan Lena. Yang pertama, Tidak komutatif. ya, tidak komutatif. Artinya G bundaran Fx itu tidak akan sama dengan F bundaran Gx. Ya, bagus. Coba dilihat dulu di sana bagaimana langkah-langkah membuktikan bahwa dia itu tidak komutatif. Lihat dulu ya. Yang belum dipahami bisa ditanyakan. Bagaimana? Bisa? Bisa. Nah, coba lihat sifat yang kedua. Jadi balik sifat yang kedua. Ada apa sifat yang kedua? Asosiatif. Asosiatif itu artinya gimana? F bundaran dalam kurung G bundaran Hx akan sama dengan kurung F bundaran G kurung tutup bundaran Hx. Jadi itu dia dikatakan asosiatif. Bisa dilihat dulu ya bagaimana cara mengetahui bahwa dia itu asosiatif ya. Kalau belum bisa dipahami bisa ditanyakan ya. Gimana? Apakah bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah ya. Yang ketiga ada apa? Ayo, yang ketiga apa? Sudah baca. Ya, terdapat fungsi identitas. Artinya apa? Ix sama dengan X sehingga F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx. Dia akan sama dengan apa? Ya, bagus, dengan sama dengan Fx. Bisa dilihat dulu ya. Pembuktian mengenai bahwa dia merupakan fungsi identitas. Gimana? Ada kesulitan? Benar? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa fungsi komposisi itu mempunyai tiga Kalian harus ingat konsepnya ya. Konsep itu wajib kalian pegang dan kalian ingat untuk menyelesaikan fungsi komposisi. Nah, kalau sudah mengerti, ada yang mau tanyakan? Nah, kalau enggak, ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan
Anak-anak, ini Ibu bagikan LKS, yaitu lembar kerja siswa. Jadi setiap individu mengerjakan LKS tersebut ya, dan Ibu beri waktu 10 menit. Kita akan memasuki yaitu apa? Berpasangan ya, atau membentuk kelompok atau pair. Jadi Ibu minta kalian duduk berpasangan atau berkelompok ya. Mulai dari sekarang, yuk coba kelompok. Dua-dua ya, berpasangan. Nah, sudah duduk dengan kelompoknya. Rista kelompok 1 ya, bersama dengan Wahyu. Kelompok 2-nya Mas dengan Liana ya. Jadi kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya ya, untuk menyelesaikan masalah dari soal-soal yang sudah diberikan kelompoknya ya. Beri waktu 15 menit ya, kalian mendiskusikan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke share, yaitu kalian sharing jawaban kalian terhadap teman-temannya. Baik, untuk jawaban nomor 1, siapa yang mau ke depan? Ya, maju ke depan bersama teman kelompoknya ya. Tulis ya jawaban yang nomor 1. Sudah selesai? Sudah. Bisa dijelaskan ke temannya? Penyelesaiannya yang A itu F beneran GX sama dengan FGX. Fx ada di dalam GX ada di dalam F. Kita tuliskan fungsi Fx menjadi X plus 4. X kita substitusikan dengan X dengan GX menjadi GX plus 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X plus 1 ditambah 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X plus 5. Yang B, G beneran F, X sama dengan GFX. Fx ada di dalam G.
Kita tuliskan fungsi Gx menjadi x kuadrat dikurangi 2x plus 1. X kita substitusikan menjadi fx kuadrat dikurangi 2 fx plus 1 sama dengan x plus 4 kuadrat dikurangi 2x plus 4 ditambah 1. Jadi x kuadrat ditambah 4 ditambah 4x ditambah 4x ditambah 16 dikurangi 2x dikurangi 8 plus 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 dikurangi 2x dikurangi 8 ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, bagaimana untuk kelompok 2? Apakah jawabannya sama? Sama. Ya, jadi benar ya untuk nilai dari f bundaran gx dan g bundaran fgx. Beri aplaus buat temannya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, pokoknya Rita. F bundaran G, X sama dengan FGX. Gx berada dalam F. Lalu terus fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 5X min 7. Substitusi X dengan Gx sama dengan X plus 3 kuadrat ditambah 5X plus 3 min 7. X kuadrat plus 3X plus 3X ditambah 9 ditambah 5x plus 15 min 7 x kuadrat plus 11 x plus 14. Jadi f bundaran g min 7 x kuadrat ditambah 11x ditambah 14 sama dengan min 7 kuadrat ditambah 11 min 7 plus 14 sama dengan min 14. Jadi itu penjelasan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah sama jawabannya? Sama. Ya, jadi f bundaran gx sama dengan fgx ya. Jadi kalau f bundaran g-nya disubstitusikan dengan negatif 7, hasilnya negatif 4. Oke, beri aplaus buat temannya ya. Baik, kalian sudah membuat lembar kerja siswanya bersama dengan kelompoknya. Apakah sudah mengerti mengenai materi fungsi komposisi? Nah, untuk mengukur apakah kalian sudah benar-benar memahami fungsi komposisi, itu pasti post test. Jadi setiap orang mengerjakan post test ya, isi nama dan nomor absen. Ya, ini untuk soal post testnya dikerjakan ya secara individu. Untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami fungsi komposisi, dikerjakan ya. Sekarang langsung di kertasnya itu. Dan untuk mengerjakan post testnya ibu kasih waktu 10 menit ya. Kerjakan dari sekarang. Waktu mengerjakan post test sudah habis, tolong kumpulkan hasil jawaban kalian ke depan. Gimana? Untuk soalnya sulit? Tidak. Baik, nah hari ini kita sudah belajar yang namanya fungsi komposisi. Jadi ibu mau menyimpulkan. Nah baik, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Fungsi komposisi ya, bagaimana pengertiannya, sifat-sifatnya, dan cara menyelesaikan fungsi komposisi. Nah di sini kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin biar lebih ingat, yaitu mungkin Rista apa aja rumus dari fungsi komposisi? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Bundaran
beneran G X sama dengan apa? FG. Ya, sama dengan FGX. Ya, terus yang kedua. G beneran FX sama dengan GFX. Oh, yang ketiga. F beneran G beneran HX sama dengan FGHX. Ya, FG HX. Nah, itu rumus-rumus dari fungsi komposisi. Selanjutnya kita juga belajar tadi sifat-sifat komposisi. Mungkin Mas, apa itu sifat-sifatnya? Ada 3, apa aja? Tidak komutatif, asosiatif, dan terdapat fungsi identitas. Terdapat fungsi identitas. Nah, jadi kita udah belajar tadi yang namanya rumus fungsi komposisi, sifat-sifatnya, dan cara menyelesaikan fungsi komposisi. Oke, untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, pelajaran hari ini Ibu tutup ya dengan Ramo Santi. Ayo kita pimpin. Ramo Santi. Om Santi 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 Om.